Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu seperti stuck di level tutorial dalam video game, padahal semua orang di sekitarmu tampak sudah menamatkan permainan, membuka map rahasia, dan menikmati hidup dengan lebih santai? Kamu duduk termenung di balkon sambil menyesap teh hangat, pikiran melayang pada tumpukan tagihan yang menunggu di akhir bulan, target kerja yang tak kunjung tercapai, dan beban hidup yang seolah makin berat. Kamu bertanya dalam hati, apakah mereka yang hidupnya lancar memang benar-benar lebih jago, atau mereka memahami sesuatu yang kamu anggap hanya mitos selama ini? Apakah benar ada hukum semesta, frekuensi, vibrasi, dan pola pikir tertentu yang bisa bikin rejeki datang tanpa harus mati-matian mengejar? Ini bukan tentang hoki, bukan juga mantra sulap. Ini soal bagaimana kamu beroperasi di realitas yang lebih dalam. Realitas spiritual, realitas kuantum, dan hukum semesta yang bekerja tanpa kamu sadari. Banyak orang mengira semakin keras kerja semakin besar hasil, padahal faktanya tidak selalu demikian. Kita melihat banyak orang banting tulang, lembur, kerja siang malam, tapi tetap saja rejeki seret. Stres menumpuk dan hidup serasa tak punya arti. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, karena mereka belum sinkron dengan hukum semesta. Mereka bekerja keras secara fisik, tapi miskin secara energi. Mereka berusaha menarik pintu yang harusnya didorong. Semesta tidak berjalan hanya dengan logika kasar, tetapi dengan vibrasi halus yang menuntut kesadaran lebih tinggi. Dan ketika kamu mencoba memaksa semesta dengan hanya logika, kamu ibarat memutar frekuensi radio ke saluran yang salah. Hasilnya, gambarnya buram, suaranya berisik, dan kamu hanya akan semakin frustasi karena tak kunjung mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ingat, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan video-video penting lainnya yang akan membahas lebih dalam lagi tentang hukum semesta, vibrasi rejeki, dan cara hidup selaras dengan frekuensi kelimpahan. Yuk tinggalkan komentar tentang pengalamanmu selama ini dalam mengejar rejeki. Apakah kamu juga merasa sudah usaha mati-matian, tapi hasilnya tetap minim? Bagikan ceritamu, karena dengan saling berbagi, kita akan semakin menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kembali ke topik utama, banyak orang berpikir semakin sibuk berarti semakin produktif. Mereka bangun pagi dengan wajah kusut, berangkat kerja terburu-buru, pulang malam dengan tubuh lelah, dan merasa semua itu sudah cukup untuk menjemput rejeki. Namun sayangnya alih-alih hasil yang memuaskan, mereka justru mendapatkan stres, rasa cemas berlebihan, dan makin jauh dari ketenangan hati. Ini bukan karena mereka bodoh atau malas, tapi karena sistem yang mereka pakai sudah tidak cocok dengan hukum semesta. Sistem lama yang hanya mengandalkan otot, jam kerja panjang, dan kecemasan kronis tidak lagi relevan di era sekarang. Dunia bergerak cepat, tuntutan makin tinggi, dan kita perlu menyadari bahwa kunci kelimpahan bukan hanya kerja keras, tetapi kerja cerdas yang selaras dengan hukum semesta. Ketika frekuensi diri kita tidak selaras, kita akan seperti antena TV yang goyang. Sinyalnya ada, tapi gambarnya tetap buram. Bayangkan begini, kamu lagi duduk santai, menikmati waktu sendiri. Tiba-tiba handphonemu berbunyi dengan notifikasi transfer masuk. Angkanya lumayan besar. Kamu kaget, karena minggu ini kamu nggak promosi, nggak bikin konten, nggak ngejar klien, bahkan kamu sempat berpikir rejeki akan mampet karena aktivitasmu yang menurun. Tapi uang itu tetap datang, bukan karena kebetulan, melainkan karena kamu sudah berhasil menyesuaikan vibrasi pikiran dan hatimu dengan frekuensi kelimpahan. Ini bukan teori kosong, ini terjadi pada banyak orang yang memahami cara kerja semesta. Mereka tidak lagi sekedar berfokus pada apa yang harus mereka kejar, tetapi pada bagaimana mereka membuka diri agar layak menerima aliran rejeki. Karena pada dasarnya, rejeki itu bukan sesuatu yang ditarik dari luar,
melainkan dibuka dari dalam. Ketika energi kita selaras, alam semesta akan bekerja seperti jaringan tak kasat mata yang mengarahkan berbagai kemungkinan menuju kita. Ini bukan sulap, bukan juga kebetulan, tetapi hukum alam yang sudah diajarkan oleh para tokoh spiritual lintas agama dan budaya. Sayangnya, kebanyakan dari kita dibesarkan dengan mindset bahwa semakin keras kamu kerja, semakin pantas kamu kaya. Padahal, tidak sedikit yang kerja keras tapi hidupnya tetap pas-pasan. Ini karena mereka belum paham cara kerja frekuensi dan hukum tarik-menarik yang bekerja jauh lebih dalam daripada sekedar logika manusia biasa. Seringkali kita melihat di sekitar kita ada orang yang hidupnya terlihat enteng. Mereka santai, nggak kelihatan sibuk luar biasa, tapi rezekinya ngalir lancar seperti air sungai. Sementara di sisi lain, ada orang yang kerja dari pagi sampai larut malam, nyaris nggak punya waktu buat diri sendiri. Tapi hasilnya nggak sebanding dengan jerih payahnya. Apa sebenarnya yang membedakan kedua tipe orang ini? Jawabannya bukan cuma soal koneksi, keberuntungan, atau skill teknis semata. Jawaban yang lebih dalam adalah soal cara mereka memposisikan diri terhadap hukum semesta. Mereka yang santai tapi rezekinya lancar, diam-diam paham bahwa hidup ini bukan soal ngotot, tapi soal sinkron. Sinkron dengan apa? Sinkron dengan frekuensi kelimpahan yang sudah tersedia di alam raya. Banyak orang berdoa, berharap, bekerja keras, tapi semua itu dilakukan dengan pikiran dan hati penuh kecemasan. Takut gagal, takut kekurangan, takut ditolak. Getaran rasa takut itu seperti menyiarkan sinyal ke semesta bahwa kita tidak percaya diri layak menerima kelimpahan. Akibatnya, yang datang justru kejadian-kejadian yang membuat kita semakin yakin bahwa hidup itu sulit, rezeki seret, dan kesuksesan hanya untuk orang tertentu. Ini bukan takdir, tapi hasil dari vibrasi yang kita pancarkan sendiri setiap hari. Karena itu, penting banget kita mulai sadar bahwa semesta selalu merespon energi kita. Kalau kita hidup dari energi kekurangan, semesta akan memantulkan kejadian yang mendukung rasa kekurangan itu. Sebaliknya, jika kita mampu menata hati untuk tenang, ikhlas, yakin pada kebaikan Tuhan, dan merasa cukup, maka frekuensi itu akan membuat pintu-pintu rezeki terbuka dengan cara yang sering tak terduga. Kamu nggak harus menghabiskan hidupmu hanya untuk mengejar uang, karena rezeki sejati tidak datang karena pengejaran membabi buta. Rezeki datang karena kita menyiapkan wadah hati yang siap diisi. Rezeki bukan hanya soal materi, tapi juga kebahagiaan, kesehatan, kesempatan, hubungan yang baik, dan rasa damai di dalam diri. Banyak orang salah fokus. Mereka mengejar angka di rekening tapi lupa mengejar rasa syukur dan kedamaian di hati. Akibatnya, ketika uang datang pun mereka tetap gelisah. Mereka takut uangnya habis, takut tertipu, takut kena musibah, dan akhirnya hidup jadi terpenjara oleh rasa khawatir tanpa ujung. Padahal Tuhan tidak menuntut kita bekerja sampai kehabisan tenaga. Tuhan justru mengajarkan kita untuk seimbang, bekerja, berdoa, berusaha, tetapi juga pasrah dan berserah. Pasrah di sini bukan berarti menyerah dan bermalas-malasan, melainkan berserah dengan keyakinan bahwa semua sudah ada jalannya. Ketika hati kita damai, pikiran kita jernih, langkah kita menjadi lebih tepat dan keputusan kita jadi lebih efektif. Itulah esensi kerja cerdas secara spiritual. Kita tetap bergerak, tetap berkarya, tapi bukan dengan energi takut atau panik, melainkan dengan energi sukacita, cinta, dan keyakinan. Energi ini yang membuat tindakan kita terarah dan hasilnya jauh lebih besar daripada mereka yang hanya mengandalkan otot dan jam kerja panjang. Kita akan terhindar dari kesalahan besar, terjaga dari jebakan emosi negatif, dan lebih mudah menemukan ide-ide kreatif yang sering jadi pintu datangnya rezeki tak terduga. Hidup seperti ini bukan mitos, melainkan hak semua manusia yang mau menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Kalau kamu masih ragu, coba renungkan momen-momen di hidupmu ketika kamu sedang merasa tenang, bahagia, dan penuh rasa syukur.
Bukankah di saat seperti itu, hal-hal baik cenderung datang lebih mudah? Entah itu kabar gembira, kesempatan baru, atau bahkan uang yang tiba-tiba masuk dari arah tak terduga. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita berada dalam frekuensi emosi positif, kita memancarkan getaran yang selaras dengan energi kelimpahan. Sebaliknya, saat kita merasa tertekan, frustrasi, dan khawatir, kita memancarkan getaran negatif yang justru menghalangi datanya rejeki. Ini bukan sulap atau kebetulan, tapi hukum tarik-menarik yang sudah dijelaskan oleh banyak tokoh spiritual dan kini dikonfirmasi oleh sains kuantum modern. Pikiran dan emosi kita menghasilkan gelombang energi nyata yang bisa diukur. Gelombang ini berinteraksi dengan medan energi semesta. Kalau gelombang kita selaras dengan frekuensi rejeki, maka semesta akan mempermudah jalan kita. Tetapi jika tidak selaras, sekeras apapun usaha kita, hasilnya akan tersendat atau mengalir dengan sangat lambat. Inilah mengapa banyak orang pintar, rajin, dan punya skill luar biasa, tapi hidupnya tetap terjebak di masalah keuangan yang sama bertahun-tahun. Mereka hanya mengandalkan logika tanpa memahami pentingnya menata energi batin. Padahal kerja keras yang tidak selaras dengan kerja batin hanya menghasilkan kelelahan, bukan mengajuan. Ini bukan berarti kita tidak perlu usaha, tetapi usaha kita harus disertai dengan keseimbangan energi positif. Usaha yang lahir dari rasa yakin dan damai jauh lebih powerful daripada usaha yang lahir dari ketakutan dan kepanikan. Hidup bukan hanya tentang strategi duniawi, tetapi juga tentang kesadaran bahwa ada realitas tak terlihat yang lebih menentukan hasil dari semua usaha kita. Dunia fisik hanya sebagian kecil dari keseluruhan kenyataan. Di baliknya, ada dunia energi yang menjadi ruang komunikasi antara diri kita dengan semesta. Jika kita tidak memahami cara kerja energi ini, kita akan terus merasa terjebak dalam loop yang sama. Bangun pagi dengan hati berat, bekerja tanpa inspirasi, pulang dengan pikiran kusut, tidur gelisah, lalu mengulang siklus itu setiap hari. Akibatnya, kita makin jauh dari rasa bahagia yang seharusnya kita alami dalam hidup. Padahal Tuhan menciptakan kita bukan untuk sengsara, melainkan untuk merasakan nikmatnya hidup dalam kedamaian dan kelimpahan. Untuk itu, kita perlu mulai belajar mendengarkan suara hati yang lebih dalam, bukan hanya mendengarkan ketakutan yang terus membisikkan kegagalan. Suara hati yang jernih akan menuntun kita pada keputusan yang tepat, memudahkan kita melihat peluang dan mengarahkan kita pada jalan rezeki yang tak terduga. Semakin kita tenang, semakin mudah kita menangkap kode-kode semesta. Sebaliknya, semakin kita panik, semakin kita menutup pintu-pintu peluang karena pikiran kita dikuasai oleh rasa cemas yang menutupi intuisi. Inilah pentingnya memahami cara menyalakan tombol vibrasi rezeki agar kita bisa mengundang datangnya kelimpahan dengan lebih mudah, bukan dengan cara dipaksa dan melahkan diri sendiri. Kamu mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk menjemput rezeki. Ikut seminar motivasi, membaca buku pengembangan diri, belajar teknik jualan A sampai Z, bahkan mungkin mengamalkan doa-doa khusus. Namun, semua itu hanya akan efektif jika kamu juga memperbaiki vibrasi di dalam dirimu. Sebab semua strategi duniawi hanyalah alat, sedangkan kualitas energi di hati dan pikiran kita adalah sumber utama yang menentukan apakah alat itu akan bekerja maksimal atau justru malah membuat kita stres sendiri. Kamu perlu paham bahwa semesta bukan beroperasi dengan bahasa logika manusia, tetapi dengan bahasa getaran energi. Kalau hati kamu penuh ketakutan, semesta menafsirkan kamu sedang menyiapkan diri untuk menerima lebih banyak hal yang bikin takut. Tapi kalau hati kamu penuh keyakinan dan rasa syukur, semesta pun akan mengalirkan lebih banyak hal yang pantas kamu syukuri. Karena itu, jika selama ini kamu merasa sudah usaha mati-matian, tapi hasilnya mentok, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Bisa jadi kamu hanya butuh menata kembali vibrasi energi dalam dirimu. Bukan dengan cara menambah jam kerja, tetapi dengan cara memperdalam kesadaran dan ketenangan hati. Ketika kamu berhasil menata vibrasi ini, kamu tidak hanya akan menemukan jalan rezeki yang lebih mudah, tetapi juga merasakan hidup yang lebih damai. Tidak lagi diburu ketakutan yang melelahkan setiap hari. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah memaksa hidup berjalan sesuai rencana kita. Padahal, semesta sudah menyiapkan jalur yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih tepat.
Kita seringkali tidak sabar, ingin semua segera terwujud, lalu mulai merasa frustasi ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Di titik inilah vibrasi kita menurun. Kita mulai mengeluh, mengasihani diri, menyalahkan keadaan, atau bahkan marah pada Tuhan. Kita lupa bahwa setiap keterlambatan bukan selalu penolakan, tetapi bisa jadi bentuk perlindungan agar kita siap menerima rezeki dengan lebih bijak. Ingat, rezeki yang datang lebih cepat dari kesiapan kita hanya akan membuat kita kalang kabut. Sebaliknya, rezeki yang datang di waktu yang tepat akan kita nikmati dengan rasa syukur dan kesadaran. Karena itu belajarlah untuk percaya pada proses. Percayalah bahwa setiap usaha yang kamu lakukan, jika diiringi vibrasi hati yang selaras dengan kebaikan, pasti akan membawa hasil, meski jalannya kadang tidak terduga. Kita harus belajar berdamai dengan waktu Tuhan. Kita tidak bisa mengukur waktunya dengan jam manusia, karena semesta bekerja dengan pola yang jauh lebih besar daripada bisa kita pikirkan. Saat kita ikhlas, kita membuka lebih banyak pintu kemungkinan. Saat kita sabar, kita memperbesar kapasitas diri untuk menerima. Dan saat kita tetap bersyukur di kondisi sulit, kita sedang menguatkan signal pada semesta bahwa kita siap dinaikkan level kehidupan kita ke tahap yang lebih baik. Inilah inti dari sinkronisasi dengan hukum semesta. Bukan soal menyerah pada keadaan, tetapi tentang berserah dalam keyakinan penuh bahwa Tuhan punya skenario terbaik untuk kita. Kita juga perlu memahami bahwa kesibukan bukan ukuran produktivitas dan kelelahan bukan jaminan kesuksesan. Banyak orang yang sibuk seharian terlihat padat jadwalnya, namun sebenarnya hanya terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Mereka seperti pelari yang berputar di lintasan yang sama, berlari semakin kencang, tapi tak kunjung mendekati garis finish. Capek, iya, tapi hasil nihil. Ini terjadi karena mereka belum menyadari bahwa produktivitas yang sejati lahir dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Ketika kita tenang, pikiran kita lebih mudah menangkap ide brilian. Ketika kita bahagia, kita lebih semangat mengeksekusi ide. Dan ketika kita yakin, tindakan kita menjadi lebih mantap dan fokus. Inilah yang membuat produktivitas meningkat secara alami tanpa perlu memaksa diri habis-habisan. Jadi daripada hanya menambah jam kerja, lebih baik perbaiki kualitas energi yang menggerakkan setiap langkahmu. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras, tetapi kerja keras kita harus lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Karena kerja keras yang digerakkan ketakutan hanya akan membuat kita cepat lelah, mudah putus asa dan rentan stres. Sementara kerja keras yang lahir dari cinta pada proses, rasa syukur dan keyakinan pada kebaikan semesta akan membuat kita tetap semangat, tahan banting dan lebih mudah merasakan keajaiban-keajaiban kecil yang membawa kita pada rezeki yang lebih besar. Dengan begitu, kita tidak hanya produktif, tetapi juga tetap sehat lahir batin. Kunci lainnya adalah memahami bahwa apa yang kita tanam dalam pikiran dan perasaan kita setiap hari akan tumbuh menjadi realitas hidup kita. Kalau kita menanam ketakutan, kekhawatiran, atau kemarahan, maka yang kita tuai adalah pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan getaran negatif itu. Tapi, jika kita menanam keyakinan, rasa syukur, dan kebahagiaan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman positif yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan kita. Ini bukan teori kosong, tetapi sudah dibuktikan oleh banyak penelitian dalam bidang psikologi positif, ilmu neuroplastisitas, hingga fisika kuantum yang menunjukkan bahwa pikiran kita punya kekuatan besar mempengaruhi realitas. Jadi, mulai hari ini, waspadai apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Jika kamu mendapati pikiranmu mulai mengarah ke hal negatif, segera alihkan dengan afirmasi positif atau kegiatan yang menenangkan, seperti berzikir, meditasi, atau sekedar bersyukur atas hal-hal kecil yang masih kamu miliki. Dengan membiasakan ini, kamu sedang mengatur frekuensi diri ke arah kelimpahan. Lama-lama, kamu akan merasakan perubahan. Hidup jadi lebih ringan, masalah lebih mudah diselesaikan, dan rezeki mengalir lebih lancar. Ini karena semesta merespon sinyal yang kamu kirimkan dengan sangat detail. Semakin positif sinyalnya, semakin baik balasan yang akan kamu terima. Jadi, jangan remehkan kekuatan pikiran dan hati, karena disitulah tombol utama pengatur vibrasi rezeki kita. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa salah satu penyebab utama rezeki seret adalah energi takut kehilangan.
Banyak orang yang sudah dapat rezeki, tetapi bukannya bersyukur, mereka malah semakin cemas kalau rezeki itu akan habis atau dirampas orang lain. Akhirnya, mereka hidup dalam rasa was-was yang tak ada habisnya. Mereka seperti memegang air terlalu erat, sehingga air itu justru tumpah dari sela-sela jari. Padahal, cara terbaik untuk menjaga rezeki adalah dengan melepaskan rasa takut dan menggantinya dengan rasa syukur. Saat kita bersyukur, kita memperkuat frekuensi kelimpahan dan memperbesar wadah rezeki kita. Tapi saat kita takut, kita mempersempit wadah itu, hingga semesta sulit menyalurkan rezeki lebih banyak. Rasa takut ini juga sering membuat orang jadi pelit, kikir, atau enggan berbagi, karena mengira kalau berbagi akan mengurangi apa yang mereka punya. Padahal, hukum semesta justru bekerja sebaliknya. Ketika kita ikhlas berbagi, kita membuka jalur baru bagi rezeki untuk kembali ke kita dengan cara yang lebih besar dan tak terduga. Tuhan berjanji, barang siapa bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Bersyukur bukan hanya di mulut, tapi juga dalam tindakan, seperti berbagi dengan tulus, membantu orang lain tanpa pamrih, dan menjaga hati agar tetap lapang. Ini semua akan membuat energi kita selaras dengan vibrasi kelimpahan yang menjadi magnet rezeki. Untuk bisa menyelaraskan diri dengan vibrasi rezeki, penting juga kita memperhatikan lingkungan. Lingkungan di sini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga orang-orang yang kita pilih untuk bergaul. Karena energi itu menular. Jika kita terlalu sering berkumpul dengan orang yang suka mengeluh, pesimis, atau menebar rasa takut, maka tanpa sadar, energi kita akan ikut turun. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang optimis, penuh semangat, dan selalu berpikir positif, kita akan lebih mudah menjaga frekuensi kita tetap tinggi. Itulah sebabnya banyak tokoh sukses selalu menekankan pentingnya membangun komunitas yang positif. Carilah teman, mentor, atau lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Lingkungan yang baik akan membantumu tetap semangat di saat jatuh, memberi perspektif baru di saat buntu, dan menjaga kamu dari kebiasaan-kebiasaan negatif yang menghambat kelimpahan. Selain itu, jangan ragu untuk membersihkan lingkungan yang toksik, baik itu di dunia nyata maupun digital. Jika ada akun media sosial yang setiap hari menebar hoaks, kebencian, atau berita menakutkan, lebih baik kamu unfollow atau blokir saja. Jaga ruang pikir dan hati kamu agar tetap bersih. Karena dari sanalah vibrasi rezeki kamu dipancarkan ke semesta. Ingat, kita tidak hanya bertanggung jawab pada usaha fisik kita, tetapi juga pada kualitas energi yang kita rawat setiap hari. Seringkali kita merasa sudah melakukan semua hal, bekerja keras, berdoa, dan bahkan mengikuti berbagai seminar motivasi. Namun ketika hasil tak kunjung datang, kita kembali meragukan diri, merasa gagal, dan mulai patah semangat. Padahal yang kita lupa adalah kualitas keyakinan kita sendiri. Banyak orang yang berdoa, tetapi hatinya penuh keraguan, seolah hanya formalitas tanpa benar-benar percaya bahwa doa itu akan dikabulkan. Dalam hukum semesta, keyakinan adalah bahan bakar utama yang menentukan apakah energi yang kita pancarkan akan selaras dengan kelimpahan atau justru menarik hal-hal yang kita takutkan. Jika kita menginginkan kelimpahan, tetapi dalam hati lebih dominan rasa takut miskin, maka sinyal yang kita pancarkan ke semesta adalah vibrasi kekurangan, bukan kelimpahan. Akibatnya, semesta merespon dengan pengalaman yang sesuai dengan frekuensi itu. Rezeki seret, pengeluaran tak terduga, dan peluang yang tiba-tiba menghilang. Ini sebabnya kita harus melatih diri untuk memiliki keyakinan yang penuh. Bukan keyakinan buta, tapi keyakinan yang lahir dari pemahaman bahwa semesta dan Tuhan tidak pernah tidur, dan semua usaha kita pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Keyakinan ini bukan hanya menguatkan mental, tetapi juga mengirim sinyal positif yang lebih jelas ke semesta. Dan saat keyakinan ini berpadu dengan tindakan yang konsisten, maka rezeki akan datang dengan cara yang tak terduga, dari arah yang mungkin tak pernah kita sangka. Itulah keajaiban keyakinan yang selaras dengan hukum semesta. Salah satu cara sederhana namun sangat ampuh untuk memperkuat vibrasi kelimpahan adalah dengan melatih rasa syukur setiap hari. Bukan hanya saat kita mendapatkan hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Ketika kita bangun pagi dan masih bisa menghirup udara segar, itu sudah patut kita syukuri.
Ketika kita masih bisa makan, minum, atau tertawa bersama keluarga, itu juga nikmat besar yang harus kita sadari. Semakin sering kita bersyukur, semakin ringan beban pikiran kita. Syukur membuat kita fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang kurang. Ini akan menaikkan frekuensi hati kita sehingga selaras dengan vibrasi kelimpahan. Tuhan sendiri telah menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Janji ini bukan hanya kata-kata, tapi hukum sebab akibat yang nyata. Saat kita bersyukur, kita sedang membuka jalur rezeki agar mengalir lebih deras. Sebaliknya, jika kita hanya fokus pada kekurangan, kita menutup pintu rezeki sendiri dengan energi negatif yang kita tebar. Jadi, mulai sekarang, biasakan menuliskan hal-hal yang kita mau syukuri setiap hari, meski hanya 3 hal kecil. Dengan latihan ini, lama-lama mindset kita akan terbiasa melihat kebaikan dalam setiap situasi, dan kita akan lebih mudah menjaga vibrasi tetap tinggi. Selain rasa syukur, kemampuan memaafkan juga memiliki peran besar dalam menjaga vibrasi kelimpahan. Banyak orang tidak sadar bahwa dendam, sakit hati, atau amarah yang dipendam justru menjadi penghalang terbesar datangnya rezeki. Energi negatif dari rasa benci dan kecewa itu menurunkan frekuensi kita, membuat hati kita berat dan pikiran kita keruh. Akibatnya, kita sulit menerima inspirasi, sulit berpikir jernih, dan akhirnya sulit juga melihat peluang yang sebenarnya sudah disiapkan semesta. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tapi kita memilih membebaskan diri dari beban yang tak perlu. Dengan memaafkan, kita membersihkan hati, sehingga energi kita kembali ringan dan mudah mengalirkan vibrasi positif. Ini akan membuka lebih banyak pintu kelimpahan, karena Tuhan dan semesta senang pada hati yang lapang. Jadi, mulai sekarang, jika ada orang yang membuatmu sakit hati, cobalah lepaskan perlahan. Kamu tidak perlu berteman lagi dengan mereka jika memang tidak nyaman, tetapi bebaskan hatimu dari rasa dendam. Doakan mereka dengan kebaikan agar energi baik itu kembali padamu. Karena sesungguhnya saat kamu memaafkan, kamu bukan hanya menolong mereka, tapi terutama menolong dirimu sendiri untuk kembali sinkron dengan vibrasi kelimpahan. Di era digital saat ini, kita juga harus waspada pada kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang tanpa sadar sering kita lakukan. Media sosial adalah salah satu sumber terbesar munculnya rasa minder, iri, atau bahkan benci. Ketika kita melihat orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih kaya, atau lebih bahagia, kita mulai meremehkan diri sendiri dan merasa hidup kita kurang beruntung. Padahal kita tidak pernah tahu cerita lengkap di balik postingan mereka. Kita hanya melihat highlight terbaik yang mereka pilih untuk ditampilkan, bukan realita utuh yang mereka jalani. Jika kita terus membandingkan, energi kita akan bocor, kita kehilangan rasa syukur, fokus kita terpecah, dan vibrasi kita turun. Ini akan membuat kita semakin jauh dari kelimpahan. Karena itu, penting sekali membatasi waktu dan cara kita menggunakan media sosial. Jadikan medsos sebagai alat untuk belajar atau menginspirasi, bukan untuk membandingkan dan menurunkan harga diri sendiri. Setiap orang punya garis waktu rezekinya masing-masing. Kita hanya perlu fokus pada langkah kita sendiri, mengasah kemampuan, memperkuat keyakinan, dan menjaga energi agar tetap positif. Dengan begitu, kita akan semakin dekat pada rezeki yang memang sudah Tuhan siapkan khusus untuk kita, sesuai porsi dan waktu terbaik. Terakhir dalam bagian ini, kita harus mengingat bahwa semua usaha dan ilmu yang kita pelajari tentang vibrasi kelimpahan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata. Banyak orang yang hanya sibuk memvisualisasikan, membaca buku motivasi, atau mendengarkan ceramah spiritual, tapi tidak pernah benar-benar bergerak. Mereka menunggu keajaiban datang tanpa menjemputnya. Padahal, hukum semesta juga menuntut adanya aksi sebagai bukti keseriusan kita. Visualisasi memang penting, keyakinan juga sangat berpengaruh. Tapi semua itu hanya bahan bakar. Mobil tetap tidak akan bergerak jika kita tidak menyalakan mesin dan menekan pedal gas. Tindakan nyata adalah cara kita menunjukkan pada semesta bahwa kita siap menerima apa yang kita yakini. Ini bisa berupa langkah kecil seperti mulai membuka usaha, belajar skill baru, atau menawarkan diri pada peluang yang datang.
Setiap aksi, sekecil apapun, akan menghasilkan efek domino yang membawa kita lebih dekat pada tujuan. Jangan menunda, semesta hanya membantu mereka yang benar-benar bergerak, bukan hanya mereka yang berangan-angan. Dan ingat, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang mau mengubahnya. Maka pastikan setiap harimu diisi dengan langkah nyata menuju impianmu, bukan hanya wacana. Seringkali kita lupa bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam sinkronisasi dengan hukum semesta. Banyak yang sudah mulai menanam benih, tetapi buru-buru menyerah karena merasa belum ada hasil. Padahal semua butuh waktu. Sama seperti petani yang menabur bibit padi, ia tidak akan melihat panen keesokan harinya. Ia menunggu dengan penuh kepercayaan, sambil tetap merawat tanamannya. Begitu juga dalam hidup, kesabaran bukan hanya soal menunggu, tapi bagaimana kita menjaga sikap, pikiran, dan hati tetap positif selama menunggu. Kesabaran menunjukkan keyakinan kita bahwa Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik meski kita belum melihatnya sekarang. Kesabaran juga menjaga kita dari stres berlebihan karena kita sadar semua ada waktunya. Kalau kita tidak sabar, kita akan sering mengeluh, menyalahkan keadaan, atau bahkan berhenti di tengah jalan. Ini justru membuat energi kita kacau, vibrasi menurun, dan rezeki semakin sulit mendekat. Jadi, jika saat ini kamu merasa usahamu belum terlihat hasilnya, berhentilah menuntut seolah semesta harus bekerja sesuai keinginanmu. Fokus saja memperbaiki kualitas diri, terus bertindak, dan bersyukur atas setiap kemajuan kecil. Ingat, dalam hukum semesta, kesabaran bukan hanya keutamaan, tetapi juga magnet yang memperkuat vibrasi kelimpahan dan mengundang rezeki datang pada waktu yang paling sempurna. Selain sabar, sikap ikhlas juga menjadi fondasi penting dalam membuka pintu kelimpahan. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi lebih pada kemampuan melepaskan keterikatan yang membuat hati kita berat. Banyak orang rajin bekerja, rajin berdoa, tetapi masih terikat pada hasil. Kalau tidak sesuai harapan, langsung kecewa. Padahal semakin kita terobsesi pada hasil, semakin kita menutup peluang tak terduga yang semesta siapkan. Ikhlas berarti kita tetap berusaha sebaik mungkin, tetapi menyerahkan hasilnya pada Tuhan, yakin bahwa apapun yang datang adalah yang terbaik untuk kita. Sikap ini membuat hati kita tenang, pikiran kita lebih jernih, dan energi kita lebih stabil. Dalam vibrasi, ikhlas membuat frekuensi kita netral, tidak terombang-ambing oleh emosi negatif. Ini justru membuka ruang bagi hal-hal baik untuk mendekat. Orang yang ikhlas juga cenderung lebih menikmati proses, sehingga perjalanan menuju kelimpahan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Mereka tidak terbebani oleh rasa takut gagal, karena yakin bahwa gagal pun adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk menguatkan dan mempersiapkan mereka pada rezeki yang lebih besar. Jadi, mulai sekarang, latihlah keikhlasan dalam setiap langkah, bukan hanya dalam urusan besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil sehari-hari. Di zaman serba cepat seperti sekarang, kita juga sering tergoda untuk ingin semuanya serba instan. Ingin kaya cepat, sukses dalam semalam, atau viral dalam sekejap. Pola pikir instan ini justru menjauhkan kita dari pemahaman tentang hukum semesta. Karena semesta bekerja dengan prinsip keseimbangan. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, dan setiap hasil punya waktunya sendiri. Terbiasa menginginkan hal instan hanya akan menumbuhkan rasa gelisah, membuat kita mudah menyerah, dan kehilangan kesabaran dalam proses. Ini menurunkan vibrasi dan membuat kita semakin jauh dari kelimpahan. Sebaliknya, ketika kita sadar bahwa semua butuh proses, kita akan lebih siap menghadapi tantangan. Kita tidak mudah frustasi ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Kita paham bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap penundaan mungkin justru menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Inilah mindset yang harus kita tanamkan. Percaya pada proses, bukan hanya hasil. Percaya bahwa selama kita terus bergerak dan menjaga vibrasi tetap positif, kelimpahan akan datang tepat pada waktunya. Jadi, hilangkan kebiasaan membandingkan kecepatan kita dengan orang lain. Fokus saja pada pertumbuhan diri kita, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita juga harus memahami pentingnya menjaga lingkungan pergaulan. Teman-teman yang kita pilih, komunitas yang kita masuki, dan orang-orang yang sering kita ajak bicara, semuanya mempengaruhi vibrasi kita. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang suka mengeluh, berpikir negatif, dan pesimis,
lama-lama energi kita akan ikut terbawa turun. Sebaliknya, kalau kita dikelilingi orang-orang yang optimis, mendukung, dan penuh semangat, vibrasi kita akan lebih mudah terjaga tinggi. Karena itu, pilih lingkungan yang sehat secara energi. Bukan berarti kita harus menjauhi semua teman lama, tetapi kita perlu selektif. Jika pertemanan itu hanya membuat kita capek mental, merasa rendah diri, atau terjebak drama, lebih baik mulai membatasi interaksi. Kita juga bisa memperluas lingkaran pertemanan dengan bergabung ke komunitas yang mendukung pertumbuhan diri, baik secara spiritual, bisnis, atau hobi. Lingkungan yang mendukung akan membantu kita lebih konsisten menjaga vibrasi positif, saling mengingatkan dalam kesabaran, dan memberi inspirasi baru. Ingat, lingkungan itu seperti tanah tempat kita menanam. Kalau tanahnya subur, benih akan tumbuh lebih cepat dan kuat. Selain lingkungan pergaulan, pola makan dan kesehatan fisik juga berperan penting dalam menjaga vibrasi. Tubuh kita adalah kendaraan energi. Jika tubuh kita sakit, lemas, atau penuh racun, energi kita akan mudah drop. Karena itu, penting untuk mulai peduli pada asupan makanan, olahraga, dan istirahat cukup. Makan makanan bernutrisi, minum cukup air, dan hindari kebiasaan buruk seperti begadang berlebihan atau konsumsi zat yang merusak tubuh. Tubuh yang sehat membuat pikiran lebih fokus, hati lebih tenang, dan energi lebih stabil. Ini bukan hanya soal penampilan fisik, tapi bagaimana kita menjaga kendaraan yang Tuhan titipkan agar tetap optimal memancarkan vibrasi positif. Kita juga bisa menambahkan aktivitas yang menenangkan jiwa, seperti meditasi, zikir, atau berjalan santai di alam. Semua ini membantu mengurangi stres, menyeimbangkan hormon, dan menyelaraskan kembali energi kita dengan semesta. Jangan pernah meremehkan kekuatan fisik dalam spiritualitas, karena tubuh, pikiran, dan hati adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Jadi, rawat tubuhmu dengan penuh cinta, agar ia bisa mendukungmu memancarkan vibrasi kelimpahan secara maksimal. Sampailah kita di akhir pembahasan ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya topik ini untuk kehidupan kita di era modern yang serba cepat, penuh tuntutan, dan rawan stres. Kita sudah belajar bahwa kelimpahan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal sinkronisasi hati, pikiran, dan tindakan dengan hukum semesta. Kita sudah membahas bagaimana menjaga vibrasi dengan syukur, ikhlas, kesabaran, lingkungan, hingga kesehatan. Semoga semua yang udah kamu pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk mengubah hidupmu dari hidup yang penuh ketakutan menjadi hidup yang damai, dari merasa kekurangan menjadi merasa cukup, dari terus mengejar menjadi mampu menarik kelimpahan dengan cara yang selaras dengan hukum semesta. Terima kasih sudah membaca hingga tuntas. Saya sangat menghargai waktu dan perhatianmu. Jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup, like dan share video ini, serta tinggalkan komentarmu di bawah. Ceritakan pengalamanmu tentang bagaimana kamu berusaha selaras dengan vibrasi kelimpahan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih tenang, penuh cinta, dan hidup dalam kelimpahan yang berkah. Amin.